Akhirnya sampai juga. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Di video kali ini aku mau ngobrolin tentang satu buku kedokteran yang aku suka banget nih. Jadi kan buku kedokteran itu ada banyak banget, dan pastinya setiap dokter maupun mahasiswa kedokteran itu punya buku favoritnya masing-masing kan. Begitupun aku juga punya buku favorit, dan ada satu buku favorit yang akan aku bahas di video kali ini. Ini bukan endorse teman-teman, ini bukan sponsor, tapi aku emang suka banget sama buku ini. Jadi memang buku ini adalah salah satu buku yang menemani perjalanan aku sampai akhirnya lulus jadi dokter. Dan buku ini pada tanggal 20 Desember kemarin baru aja launching nih untuk edisi yang terbaru. Sebenarnya aku udah pre-order jauh-jauh hari ya, kayak udah beberapa minggu yang lalu, karena aku excited banget kan pas tahu oh ternyata buku ini bakalan launching nih edisi terbarunya. Terus aku excited banget, akhirnya aku udah pre-order dari sebelumnya, dan hari ini aku happy banget karena hari ini bukunya udah datang teman-teman. Jadi datangnya tadi siang teman-teman, dan karena aku saking excitednya, malam ini aku langsung bikin videonya teman-teman. Karena aku pengen banget sharing ke kalian kenapa aku suka buku ini. Bukunya adalah ini teman-teman, Kapita Selekta Kedokteran. Jadi tadi pas nyampe aku langsung kayak upload instastory gitu kan, karena saking excitednya. Dan ternyata banyak banget yang merespon dan nanya review terkait dengan buku ini. Akhirnya aku berpikir untuk oh ya udah aku share aja di YouTube, karena aku bisa lebih banyak menjelaskan kalau lewat video. Kalau lewat chat kan bisa ngejelasin tapi kayak cuma terbatas sedikit banget penjelasannya. Sehingga aku bikin video ini, dan ini aku udah baca-baca dalamnya teman-teman. Dan aku juga udah melihat perbedaan antara edisi 5 dan edisi 4 itu apa aja. Dan perbedaan itu akan aku share di video ini. Aku mau share dulu kenapa aku suka banget buku Kapita Selekta ini. Jadi kalau misal aku flashback ke beberapa tahun yang lalu, ini ada buku edisi 4. Jadi ini buku yang sebelumnya, edisi sebelumnya teman-teman, ini aku udah punya dari lama banget. Ini buku yang menemani perjalanan aku menuju kedokteran. Jadi buku ini dibuat oleh teman-teman sejawat dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Shout out dulu untuk teman-teman dari FKUI yang udah bikin buku ini, berdedikasi dan mau mengalokasikan waktunya untuk membuat buku ini. Karena jujur buku ini pastinya sangat membantu banyak orang di luar sana, termasuk aku. Aku adalah salah satu pembaca setia daripada Kapita Selekta, karena memang bukunya juga sangat membantu. Kalau misalnya kalian belum pernah tahu nih bukunya, jadi bukunya itu adalah kayak summary dari berbagai penyakit yang sering di Indonesia, yang penting pokoknya, kayak hampir semua penyakit yang penting tuh ada di buku ini. Semuanya ada dari berbagai bidang, di sini ada banyak banget. Nah kita bahas dulu nih review terkait dengan edisi kelima. Jadi ketika buku ini sampai, aku langsung lihat isinya teman-teman, karena aku penasaran banget kan yang terbaru itu gimana isinya. Dan di sini aku menotis beberapa hal yang memang sedikit berbeda dengan edisi sebelumnya. Jadi di sini kalau misalnya dari kategorinya itu sedikit berbeda dengan kategori dari edisi sebelumnya. Nggak seluruhnya berbeda, tapi ada beberapa bagian yang berbeda. Contoh, kalau misalnya kalian yang tahu dan udah baca edisi keempat, kalian akan menemukan ada ilmu kesehatan anak dan juga ada ilmu penyakit dalam. Nanti dari ilmu kesehatan anak di edisi keempat itu akan ada subkategorinya lagi kan, kayak misalnya kardiologi atau lain-lain. Begitupun dengan ilmu penyakit dalam, kayak nanti ada sub kategorinya lagi, itu untuk di edisi keempat. Tetapi aku lihat di edisi kelima ini udah nggak ada teman-teman. Jadi untuk kardiologi, kalau misalnya kalian menemukan di edisi keempat itu ada 2 subkategorinya, ada di ilmu kesehatan anak dan ada di ilmu penyakit dalam. Tapi kalau di sini itu nggak ada teman-teman. Jadi kardiologi benar-benar kayak kardiologi itu udah digabung antara penyakit anak dan penyakit pada dewasa gitu. Jadi antara penyakit jantung bawaan nih contohnya ya, terus juga ada aritmia atau gagal jantung, itu tuh langsung satu kategori, yaitu kategori kardiologi. Jadi langsung disatuin di edisi kelima ini. Selain dari kategori itu, aku juga notice dari ukuran bukunya, aku sangat mengapresiasi banget karena ukuran bukunya itu jadi lebih kecil, lebih mudah dibawa ya, jujur aja. Karena dulu waktu zaman aku kuliah, aku tuh bawa-bawa buku itu kemana-mana ketika aku lagi koas. Karena buku ini cukup membantu aku untuk
merecall atau kayak jadi pemantik gitu teman-teman. Kayak misalnya ketika lagi koas terus ada waktu kosong lagi nungguin konsulen misalnya, itu aku suka baca buku, salah satunya adalah buku Kapita Selecta. Karena ini bener-bener kayak summary, ini jadi pemantik banget, kayak recall banget. Karena gini, ketika kita belajar ilmu kedokteran itu banyak banget kan ilmunya, kayak ilmunya bener-bener luas banget. Sehingga mungkin ada 1-2 hal yang wajar kalau misalnya lupa. Tapi ketika kita dapat pemantik, itu tuh langsung inget semuanya. Nah buku ini membantu aku banget pada saat itu sampai saat ini untuk jadi pemantik. Sehingga ketika aku agak lupa nih, aku pernah tahu itu, tapi kok aku tiba-tiba lupa aja gitu. Mungkin karena sudah tenggelam dengan aktivitas sehari-hari sehingga lupa. Tapi ketika aku melihat pemantik, misalnya ada sesuatu nih, ada key point-nya, itu akan bikin kita langsung ingat kan kayak, oh iya, itu tuh A, B, C, D, E, F, G loh. Nah, buku ini jadi salah satu pemantik yang cukup ampuh sih menurutku. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin tiap orang juga bisa berbeda. Aku juga melihat di buku edisi 5 ini banyak banget update ilmu-ilmu baru nih teman-teman. Referensinya baru. Kalau misalnya kita melihat edisi 4, kalau ada yang punya edisi 4 nih, Kapita Selecta, itu kan keluaran tahun 2014. Pastinya dibuat atas dasar acuan pada tahun 2014 dan sebelumnya. Ya kan, nggak mungkin pakai acuan 2015 ke atas karena bukunya juga dikeluarin pada tahun 2014. Nah, karena buku edisi kelima ini baru banget launching pada tanggal 20 Desember 2020, aku menemukan banyak referensi acuan yang baru nih di daftar pustakanya, dan itu jadi poin yang sangat bagus tentunya untuk kita, karena pastinya di dunia kedokteran itu kita pengen banget kan selalu cari ilmu yang paling update, kita nggak pengen ketinggalan, karena semua yang kita baca kalau misalnya paling update itu juga nanti dapat kita terapkan ke pasien gitu kan, pengetahuan kita, dan harapannya bisa lebih relevan dan bisa lebih membantu pasien gitu kan. Sehingga ini sangat membantu ketika kita melihat ada banyak referensi yang baru. Nah mungkin ini juga akan relate dengan pertanyaan kalau misalnya kalian ada yang bertanya nih, kira-kira kalau misalnya udah punya buku Kapita Selecta edisi keempat, itu perlu nggak sih beli buku untuk edisi kelima? Nah jawabannya, sebagai orang yang emang punya juga buku Kapita Selecta edisi keempat, menurutku ada baiknya kalau misalnya kalian memang punya budget untuk beli buku ini, itu kalian beli kalau misalnya kalian emang pengen beli gitu, karena ada banyak banget ilmunya yang baru, yang terupdate. Oke, misalnya aku ambil contoh aja ya, kayak bantuan hidup dasar atau bantuan hidup lanjutan, itu kalau pada edisi keempat referensinya masih menggunakan guideline AHA yang tahun 2010, sedangkan untuk yang edisi 5 ini itu sudah menggunakan guideline AHA yang lebih terbaru, yaitu tahun 2015. Dan bukan cuma itu, ada banyak sekali update yang lain juga, sehingga kalau misalnya kalian ingin untuk beli buku ini tapi masih ragu kayak ini worth it nggak ya, menurutku beli aja kalau misalnya emang punya budgetnya, karena ilmu-ilmunya juga banyak yang baru teman-teman. Itu dia review aku terkait dengan buku Kapita Selecta ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian udah punya buku edisi keempat dan kalian melihat ada buku edisi kelima udah rilis nih tapi kayak masih galau gitu, beli nggak ya, kalau misalnya kalian ada budget lebih, boleh beli aja. Jadi memang ada banyak ilmu baru yang lebih update di edisi terbaru ini pastinya. Kesimpulan berikutnya, buku ini memang kita sama-sama tahu kalau ini adalah sebuah rangkuman dari berbagai topik penyakit dan juga ada prosedur medis. Dan ini bisa banget jadi pemantik kita teman-teman, karena di sini banyak key points kan, dan jujur aja kita juga kadang ada 1-2 hal yang lupa. Tapi ketika ada pemantiknya, itu tuh kayak langsung ingat semuanya, kayak butuh recall aja gitu. Nah, buku Kapita Selecta ini sangat membantu teman-teman untuk merecall itu, karena di sini ada banyak banget key point dari berbagai penyakit. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman sejawat dokter dan cocok juga untuk teman-teman mahasiswa kedokteran. Cuma kalau misalnya kalian yang nonton video ini adalah teman-teman yang memang latar belakangnya bukan kedokteran, atau mungkin ada teman-teman pelajar kayak pelajar SMA atau pelajar SMP yang pengen banget jadi dokter terus penasaran buku kedokteran itu seperti apa, aku tidak begitu menyarankan kalian untuk langsung membeli buku ini ya, karena menurutku untuk memahami buku ini perlu ada existing medical knowledge dulu. Jadi kalian perlu memahami ilmu kedokteran dasar dulu teman-teman, karena kalau misalnya kalian belum memahami apapun terkait dengan kedokteran terus kayak mau langsung baca buku ini, itu nanti akan jadi bingung karena ada cukup banyak istilah-istilah yang mungkin kalian belum pahami teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi dokter dan kalian penasaran dengan ilmu kedokteran, cuma kalian masih pelajar dan kalian belum pernah mempelajari ilmu kedokteran sama sekali, aku mungkin akan
merekomendasikan kalian buku yang lain teman-teman, bukan langsung buku ini. Buku ini nanti kayak next stepnya, beberapa step ke depan setelah kalian cukup memahami ilmu-ilmu dasar kedokteran. Jadi kalian penasaran nih, pengen paham banget ilmu kedokteran seperti apa, tapi kalian bener-bener kayak mulainya dari nol. Itu kalian bisa memilih buku yang lain, kayak contohnya yang aku rekomendasikan untuk tahap awal mungkin adalah buku fisiologi teman-teman, dan juga buku anatomi. Ada juga buku yang gabungan anatomi dan fisiologi. Itu buku yang cocok banget tahap awal supaya kalian gak bingung teman-teman. Kalau misalnya buku fisiologinya apa, buku anatominya apa, itu ada banyak banget. Contohnya kayak ada, kalau fisiologi ada Guyton, ada Tortora, ada Sherwood, ada banyak banget. Kalau untuk anatomi ada Prometheus, ada Sobota, dan lain-lain. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa request di kolom komentar. Nanti akan aku bahas di video lainnya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Sekali lagi aku mau shout out ke teman-teman sejawat di FKUI. Terima kasih banyak sudah membuat buku ini, sudah mendedikasikan waktunya untuk merangkum banyak sekali topik dan banyak sekali referensi ke dalam buku, dan ini sangat membantu karena banyak sekali key point di sini yang pastinya bisa membantu kita juga jadi pemantik, sehingga kita juga mengingat kembali nih ilmu-ilmu kita yang mungkin agak sedikit lupa. Semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye.